Udah kan. Terusin, Bu. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak. Pembicara kelompok satu ingin membahas hasil kerja kelompok kami itu mengenai tentang tiketing pariwisata berbasis web. Kami kelompok satu beranggotakan 4 orang. Yang pertama Bernita Putri Eka, yang kedua Ferdi Sotang, yang ketiga Yulandi, dan yang terakhir Armadika Supriyatna. Pada pembahasan kami kali ini ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua analisa kebutuhan, yang terakhir. Nah, berikut deskripsi singkat aplikasi. View merupakan suatu integrasi antara interaksi, akomodasi, dan kualitas pendukung lainnya. Banyaknya pemesanan booking yang datang membuat pengelola kewalahan untuk melayani karena masih menggunakan sistem manajemen secara manual dengan menggunakan alat tulis dan buku sebagai media pencatatan transaksi setiap harinya. Sehingga ditemukan masalah seperti terbatasnya tempat penyimpanan berkas laporan yang sifatnya mudah hilang atau rusak, dan terjadinya transaksi ganda dan pembuatan laporan yang relatif lama. Sistem booking di sini juga masih menggunakan via chat dan telepon, sehingga memungkinkan adanya kesalahan saat mendata. Cara itu dinilai tidak efisien bagi pemilik karena keterbatasan media untuk booking. Berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Yulandi. Baik, terima kasih sebelumnya Bang Ucok Ferdi Sahotang. Lalu yang kedua adalah analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama analisa kebutuhan user, analisa kebutuhan sistem. Untuk analisa kebutuhan user terbagi menjadi 4 poin. Di antaranya, poin pertama, pengembangan melakukan observasi yang bersumber dari pengguna untuk mendapatkan ide mengenai apa yang diminta. Poin yang kedua, pengembang menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Poin yang ketiga, melakukan pengamatan mengenai sistem yang sedang berjalan, sehingga kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Dan poin terakhir, pengujian pada perancangan sistem yang telah dibuat. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Yang pertama, sistem dapat membuat halaman dashboard, yaitu halaman login dan pembuatan akun baru. Yang kedua, sistem dapat memverifikasi pengguna yang akan login berdasarkan username dan juga password. Yang ketiga, sistem menyediakan pilihan di berbagai tempat yang tersedia. Yang keempat, sistem dapat mengelola data pemesanan booking kamar melalui web. Dan yang terakhir, sistem menyediakan bukti struk transaksi dalam pemesanan yang telah dibayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Putri. Silahkan. Saya akan menjelaskan tentang desain, di mana dalam desain terdapat IRD dan LRS. Berikut adalah tampilan dari desain IRD, di mana terdapat entity user, entity pemesanan, entity kota, dan entity apartemen. Dalam entity user terdapat atribut username, nomor HP, ID user, nama, alamat, dan password. Entity user melakukan pemesanan. Dalam atributnya terdapat ID user, nomor kamar, kode booking, ID pesanan, total bayar, bukti transfer, jenis pembayaran, ID apartemen, hari check-in, paket, jumlah paket, status pembayaran, dan tanggal pesan. Pada entity pemesanan, yaitu memiliki entity kota dan entity apartemen. Dalam entity kota terdapat atribut ID kota dan nama kota.
Dalam entity apartemen terdapat atribut ID apartemen, nama apartemen, ID kota, harga, harga bulan, harga tahun, dan foto. Berikut adalah desain LRS, di mana terdapat entity user, entity pesanan, apartemen, dan kota. Dalam entity user yaitu terdapat ID user, nama, alamat, nomor HP, username, dan password, di mana relasinya yaitu one to many dari user ke pesanan. Dalam pesanan terdapat ID user, ID pesanan, kode booking, nomor kamar, ID user, ID apartemen, hari, check-in, paket, jumlah paket, total bayar, bukti transfer, jenis pembayaran, status pembayaran, dan tanggal pesan. Dalam entity pesanan terdapat relasi one-to-one terhadap apartemen, yang dimana dalam apartemen terdapat ID kota, ID apartemen, nama apartemen, harga, harga bulan, harga tahun, dan foto. Dalam entity apartemen memiliki relasi many to many terhadap kota, yang terdapat ID kota dan nama kota. Selanjutnya yaitu bagian implementasi. Untuk pengujian unit, kami menggunakan black box, di mana data masukan terdapat login, yaitu dapat masuk ke sistem dengan username dan password yang benar. Tidak dapat masuk ke sistem dan keluar peringatan username atau password salah. Ada data masukan daftar, yaitu dengan mendaftar dengan memasukkan nama lengkap, alamat, nomor HP, username, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya ada data menu pesanan, yaitu masuk ke menu pemilihan kota penginapan. Terdapat juga detail pembayaran, di mana menampilkan verifikasi data pembayaran. Lalu selanjutnya ada untuk pesanan saya, yaitu menampilkan detail pemesanan. Selanjutnya ada pembayaran, yaitu masuk ke menu pembayaran. Kemudian ada data menu pesanan, yang diharapkan masuk juga dapat masuk ke menu jenis pembayaran, lalu masuk ke menu bayar. Selanjutnya ada data home, yaitu masuk ke menu profil beranda atau dashboard. Terdapat juga data penginapan untuk bagian admin, yaitu admin dapat masuk ke menu data penginapan dan dapat menghapus dan mengedit data pesanan. Berikut program yang sudah kami buat yang akan dijelaskan oleh Atmadika. Baik, di sini saya akan memperlihatkan tampilan implementasi website ini. Baik, di sini sudah ada tampilan setting dengan nama Unimarket. Di bagian atas sudah ada logonya, dan di bawahnya ada daftar berisi form dan juga analytics. Nah, di sini adalah halaman beranda dari website ini sendiri. Masuk dan juga daftar. Lalu di sini ada tampilan selamat datang dan juga bisa pesan sekarang. Lalu ada berbagai layanan kota tersedia di Jakarta, Bandung, dan juga yang lainnya. Baik, sekarang kita belajar simulasi sebagai user terlebih dahulu. Ini saya akan daftar. Baik, di sini ketika daftar akan muncul nama lengkap. Kita bisa alamat sekarang, nomor HP asal dibaca. Untuk username-nya kita panggil ini bisa sesuatu juga.
Lalu ketika sudah memilih semua, maka tinggal klik saja daftar. Ataupun jika kita sudah mempunyai akun, kita tinggal klik tombol masuk ini. Berikan daftar. Baik, daftaran berhasil, Anda bisa masuk menggunakan. Dan di sini kita coba masuk sebagai akun yang tadi. Kita meminta passwordnya bisa. Nah, kita masuk. Baik, ketika kita masuk sebagai user, kita akan mendapatkan beberapa menu di daftar, yaitu pemesanan dan juga pesanan saya atau pesanan kita. Saya coba ke pemesanan. Baik, di navigasi pemesanan ini kita bisa melihat hotel-hotel yang tersedia seperti ada Bumi Manggar Bandung, Mati Indah Hotel, dan juga sebagainya. Untuk di pesanan saya, di sini akan diperlihatkan pesanan yang kita belum pesan, jadi belum ada tampilan di pesanan saya. Jadi kita coba pesan terlebih dahulu. Kita coba di apartemen nomor. Nah, di sini akan ada informasi kotanya di mana, namanya penginapan apa, harganya itu seperti apa. Kita coba pilih tiket, di sini ada harian atau bulanan, kita coba harian. Ini harinya satu. Check-innya misal besok. Lalu di sini ada tanggal check-innya itu otomatis tanggal 12. Lalu ada total bayarnya 300.000. Sebelum kita bisa pilih jenis pembayaran, cash atau transfer, kita tes saja nanti di tempat. Dan jika sudah semua, kita klik bayar. Nah, maka akan ada invoice pembayaran dalam proses dengan kode booking BK 009. Sekarang lebih baik untuk 300.000. Karena kita cash, maka akan disuruh sebutkan hal ini kepada rekening. Sekarang kita coba cek status pemesanan. Nah, ketika kita cek status pemesanan, akan ada silakan lakukan pembayaran. Invoice, karena kita belum melakukan pembayaran, maka kita silakan lakukan pembayaran lebih dulu. Nah, sekarang kita coba ke pesanan saya. Nah, di sini maka akan tampil, karena kita tadi sudah memesan, akan tampil pesanan kita yang sudah dilakukan tadi dengan kode bookingnya, tanggal pesannya, penginapannya apa, paketnya apa, totalnya berapa, dan status pembayarannya apa. Lalu ada detailnya. Jika sudah menggunakan detail, maka sama akun saya status pesanan yang tadi. Oke, itu adalah bagian dari user. Sekarang kita coba dapat dan masuk ke sisi sebagai administratif. Baik, karena kita masuk sebagai administrator, maka tampilan menunya juga beda. Di sini ada data user, data penginapan, dan juga data pesanan. Karena ini administrator, maka eh, di sinilah kita mengatur semua data user. Kita bisa membuat user, kita bisa melihat user siapa saja, kita bisa melakukan edit, dan juga melakukan ngepost. Di sini terlihat akun kita yang versi kita sudah Dika, sekarang lain. Lalu di sini ada data penginapan. Di data penginapan ini kita bisa nambah data penginapan apa yang sudah ingin kita daftar, dan juga apabila ada data penginapan yang sudah terdaftar, kita bisa mengedit dan juga menghapusnya. Lalu ada data pesanan. Nah, di sini adalah data-data pesanan yang sudah dilakukan oleh user. Nah, di sini kan ada tadi kita melakukan pesanan, maka di sini dia bagaimana akan lihat tanggal pesanan kapan, pemesannya siapa, penginapannya di mana, bayarannya di mana. Begitu.
Mungkin segitu saja implementasi dari website ini. Saya cukupkan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami menggunakan metode waterfall adalah salah satu metode dalam pembuatan sistem informasi yang dapat dalam pengerjaannya tahap demi tahap yang dilalui dan harus menunggu selesainya tahap sebelumnya, yaitu tahap rekrutmen. Dan yang kedua, penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi booking tiket wisata berbasis web menggunakan metode waterfall. Dan yang ketiga, perancangan pengelolaan data booking tiket yang lebih integritas, di mana setiap bagian dapat melakukan operasi pengolahan data secara tidak manual, yang pastinya memakan waktu dan biaya. Jadi, dengan perancangan ini dapat membantu pengelolaan data booking, laporan, dan output yang lebih akurat. Di samping itu, keamanan data yang tersimpan lebih terjaga dan juga baik. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kami berempat mundur diri. Selamat malam.